Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwa wal akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sebagai hambanya yang beriman, walaupun belum sesempurna mungkin iman kita dan amal kita, namun kita masih tetap mendapatkan perlindungannya. Terutama kita masih dalam keadaan sehat. Semoga kesehatan kita bermanfaat untuk akhirat kita dengan kita menuntut ilmu syar'i dan berusaha semaksimal mungkin untuk mempraktikkan ilmu ini. Sehingga ketenangan yang kita peroleh di dalam dunia ini dan juga kenikmatan yang abadi di akhiratnya nanti. Melanjutkan, kita bahas definisi atau makna atau arti atau pemahaman masalah yaitu sunnah, as-sunnah. Sekarang yaitu pemahaman yang kita fahami waktu kemarin itu apa dalilnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita ini membeli barang minta buktinya, itu namanya bukti, itu hujjah. Ya, bahkan juga penerimaan barang minta notanya. Kadang-kala nota itu palsu atau dusta. Tapi hujjah di dalam sunnah tidak ada dustanya. Karena apa? Karena yang berbicara Allah. Kemudian juga yang berbicara yang lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bapak dan ibu, kita tidak menjumpai peraturan di permukaan dunia ini yang tidak berubah. Mulai zaman beliau sampai akhir zaman nanti, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Inilah merupakan bekal yang sangat mulia untuk kita, bapak dan ibu. Syukurilah nikmat Allah Ta'ala ini. Karena Allah Ta'ala membuat peraturan kita ini dari firman-Nya dan Allah yang menjaganya. Allah yang menjaganya. Bayangkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW oleh Allah Ta'ala dijaga. Dan juga Allah Ta'ala menjadikan hambanya yang hafid Quran, hafid hadis. Dan juga dijaga hambanya yang menyebarkan sunan istiqamah di atas yang hak. Bukankah ini satu kenikmatan yang tidak ada bandingannya? Berbeda dengan peraturan-peraturan manusia. Selalu mau diungkit-ungkit karena manusia. Orang baru ingin membuat peraturan sendiri. Yang menjadi bingung adalah orang diatur. Tapi Al-Quran dan Sunnah dijaga oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra, itu namanya Al-Quran, masuk pula dalam hadis. Ya, dengan dasar ayat, Inna anzalna ilaika dzikra litubayyina ma nuzzila ilaihim. Aku turunkan Al-Quran agar kamu, wahai Nabi, menjelaskan segambang-gambangnya kepada umatmu.
Wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang menjaganya. Inilah keistimewaan para ulama sunnah. Dengan kondisi apapun tetap pegangannya, gandolannya, ibaratkan tongkat yang nggak pernah berubah, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil wajibnya kita pegangan dengan Al-Quran, dengan sunnah. Yang sunnah kemarin sudah diartikan ada Al-Quran dan hadis. Adalah amalan sunnah. Dan juga yaitu yang kebalikannya dari bid'ah. Dan juga jalan yang ditempuh menurut bahasa yang sudah kita pahami kemarin. Adapun dalilnya kita wajib pegangannya agar kita tidak diseret oleh si fulan. Tetap kita istiqomah walaupun dalam keadaan didorong kita. Pertama dalam surat Al-An'am ayat nomor 158. Maka Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya ini itu maknanya Al-Quran, maknanya hadis. Diartikan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-I'tisam Hadis Sunnah. Wa anna hadza sirati mustaqiman, sesungguhnya jalanku yang satu yang lurus. Jalan Islam itu hanya satu, sunnah, yang itu diambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang lurus, mustaqiman, yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat jalan raya lurus itu enak, pandangan tajam, pikiran kita longgar. Tapi kalau jalan itu bengkak-bengkok, ya kesini kemarin, bingung kita. Yang dekat menjadi jauh karena bengkak-bengkok itu. Nah Allah Ta'ala memilihkan kita jalan yang lurus. Sampai mobil itu kalau tahu jalan itu lurus, yang mustaqim itu irit. Dan tidak tegang orang yang nyupir. Dan mata ini awas sekali. Ya. Nah, tatkala Allah Ta'ala menjelaskan ini jalan sunnah harus kita ikuti, karena Allah Ta'ala menguji di permukaan dunia ini jalan itu bukan hanya satu. Yang benar memang satu. Tapi Allah menguji kita jalan yang lain. Allah berfirman, wala tattabi'us subula. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. As-subula itu kalau dalam bahasa nahwu itu jamak taksir. Jamak itu banyak. Berapa? Jutaan. Ya. Bayangkan secara logika Bapak dan Ibu, kalau kita tahu jalan lurus itu lebih senang daripada bengkak-bengkok. Nyempal ke sana kemari. Jadi kita diuji oleh Allah Ta'ala, dihadapkan dua jalan. Jalan satu yang lurus, yang Allah Ta'ala merintahkan, fattabi'u, yaitu as-sunnah. Jalan yang banyak, as-subul, diartikan oleh para ulama sunnah, seperti Al-Imam Syatibi rahimahullah Ta'ala, yaitu al-bid'ah. Jalannya orang-orang mengamalkan bid'ah. Dan juga yang Allah menjelaskan al-hawa wad-dhalalat, jalannya orang mengikuti hawa nafsu. Dan juga orang-orang tersesat. Apakah Bapak dan Ibu mau disesatkan oleh orang? Tentunya tidak mau. Ya. Bayangkan secara logika saja kita ini. Kalau ada ini Pak, ini jalannya lurus. Ya satu jalan cepat. Tapi ini ada jalan yang lain bengkak-bengkok. Ya, meter ke sana kemari. Maka otak kita yang sehat, kita milih yang satu itu. Nah, itu masih jalan raya. Bagaimana jalan untuk mengatur hidup kita. Makanya Bapak dan Ibu, kita tidak menjumpai as-sunnah ini berubah. Tidak. Salat maghrib 3 rakaat, mulai beliau sampai nanti kiamat ya 3 rakaat. Enak kan kita itu. Bagaimana kita mencari jalan yang bengkok? Ya. Nikmat kita ini. Waktunya hari raya 1 tahun 2 kali ya 2 kali. Nggak ada perubahan, nggak ada penambahan. Waktunya kurban ya kurban. Tidak berubah. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, Allah yang menjaganya tidak bertentangan dengan kenyataan. Meyakinkan adanya Allah.
Nikmat Bapak dan Ibu kita kembali pada sunnah ini. Rahmat, tenang jiwa ini. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Tidak ada rasa kegelisahan, tidak ada rasa takut dan sedih. Karena jalan kita benar, ibaratkan Bapak sudah tahu jalan yang lurus. Walaupun Pak ini sini saja, tidak mau ini lurus. Itulah nikmatnya kalau kita sudah punya pegangan yang kuat. Walaupun 1000 orang menyeret kita, kita tetap istiqomah. Apalagi pada zaman sekarang Bapak dan Ibu. Bibir orang ini pakilah dengan suri. Dihadapkan fitnah itu sudah bingung. Dibelakangkannya kalau Allah Ta'ala. Dibelakangkannya kalau Nabi karena situasi, karena ini, karena itu. Loh. Ya, bayangkan sekarang orang terfitnah. Mau sholat saja bingung. Karena apa? Kekuatan iman ini belum mantap. Atau karena ada kendala embel-embel yang lain yang sehingga menakuti kita. Ya. Kemudian Allah menjelaskan dalam surat Al-An'am ini, kenapa kita ini hanya diperintah satu jalan saja, tidak boleh mengambil jalan yang lain, walaupun banyak. Allah berfirman, fatafarraqa bikum an sabili. Kalau kamu mengikuti jalan yang satu, lalu masih belok ke kanan kiri, kamu akan pisah dari jalan yang lurus. Betul Bapak dan Ibu. Coba kita punya jalan yang lurus ya. Mobil yang lalu kita belok jalannya lika-liku, nggak bisa, kita akan kembali. Ya. Tersesat kita, bingung, dan orang sudah bingung itu panik dia. Sesuatu yang dekat menjadi jauh. Jadi kita kenapa harus mengamalkan sunnah saja, tidak boleh mengamalkan yang lainnya, walaupun jutaan orang yang mendukung. Karena kalau kita sampai belok dari jalan yang lurus ini, fatafarraqa bikum an sabili, awakmu bakal ya pisah sangka jalan sing bener, jarene wong Jawa. Nah, kita akan bisa. Dan dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli sabilin syaitan yad'uhu. Setiap jalan yang bengkok ini Bapak dan Ibu, itu ketika kita jalan ya lurus, itu diajak mampir, ayo Mbak, ayo Bu, sebentar aja Bu. Bahasanya zukhrufal qawli ghurura. Menarik tapi menipu. Jadi masing-masing jalan bengkok itu juru mampir sini sebentar. Nah itu pakai bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa menarik. Loh. Ya. Nah kalau kita mampir, wah mau kembali itu susah. Apalagi yang mengajak mampir itu punya duit, penyembahan nafsu. Kita miskin, kemakan seperti ikan ketika ada katak dibuat untuk menarik, habis kena bentel pancingnya. Dan itu sudah banyak. Hati-hati, jangan dijual sunnah ini dengan kehidupan, dengan dunia. Nah, monggo Bapak dan Ibu, kita berpikir kita niku urip namun sekedap. Kalau orang itu sudah tua, makanya diukur, gorengan tidak mau, manis-manisan dijauhi. Ya, nasi tidak mau, banyak sedikit. Ya, dijaga betul kesehatan ini. Bagaimana sunnah tidak kita jaga? Ya Allah. Berpegang kepada sunnah ini, Masya Allah, banyak lalat yang mau jewer telinga kita. Ulala kok jewer. Ya, mubeng terus. Karena kita harus hati-hati. Ibaratkan kalau itu jalan bengkok, jangan mencoba-coba belok. Ya, walaupun mereka itu ngasih ini, ngasih itu. So kalau sudah belok, Allah Ta'ala berfirman, fatafarraqa bikum an sabili. Mesti kau akan pisah dari jalan yang benar ini. Dan ini sudah banyak contohnya Bapak dan Ibu, seorang ulama yang ini yang itu, ketika ya tangannya ada duitnya lah ganti loh.
Makanya beliau bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Hati-hati kamu dengan dunia, urusan dunia loh. Dan hati-hati dengan urusan wanita. Karena apa? Bala yang paling besar yang menimpa, yang merobohkan sunnah orang-orang yang lemah imannya ini dunia. Ya. Ya. Inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya fitnahnya umatku ini harta. Karena itu kalau kita sudah bisa makan, walaupun nasi murni saja, walaupun sayur saja, alhamdulillah, badan ini nggak repot. Toh. Yang repot, yang suka usil itu bibir kita, Bapak dan Ibu. Ya. Taruhlah perut kita itu hanya dikasih sayur saja hidup. Nasi saja tidak ada lauknya hidup. Cuma bibir ini. Yang minta sambal, minta ini. Padahal semua penyakit fisik itu bukan karena berpegang pada sunnah. Tapi karena berpegang urusan dunia. Bukan tidak boleh, silahkan. Dunia kebutuhan kita. Tapi kita ambil sekedarnya saja. Tetapi urusan akhirat. Wasari'u ila ma'firatum min rabbikum. Nah kalau orang sudah berpisah dari jalan yang benar ini, bukan yang sekedar dia tersesat, tapi ingin menyesatkan orang. Loh ini. Lah kalau yang sudah menyesatkan orang itu yang punya ilmu, yang punya kedudukan, wah. Nah pengaruhnya kepada umat ini lebih besar. Oh ini ustadz kok. Loh. Hati-hati bapak-bapak dan ibu, umur ini pendek. Ya. Fitnah ini menyebar. Ya. Jangan kita ini takut sama manusia. Takut azab Allah. Takut kalau kita meninggalkan sunnah. Kadang-kadang orang-orang awam itu bingung dengan sebagian orang yang punya ilmu. Sana begini, ini pendapatnya begini. Kenapa? Yang bingung itu karena tidak punya dalil. Bayangkan kalau bapak ibu sudah tahu jalan lurus, jalan yang bagus, kok naik taksi. Pak, ini jalan yang gini, kita akan menolak. Bukan, Pak. Ikuti saya. Loh. Wah, kita ketika menanya, disasarkan, kita tahu ini orang nggak benar ini. Tapi kalau kita tidak tahu, bingung. Katanya si fulan begini, katanya si fulan begini. Mudabdabina la ilaha ula wa la ilaha ula. Bingung, kemana yang kita ikuti? Fulan apa fulan? Nah, inilah perlunya berpegang kepada sunnah. Berpegang kepada sunnah itu jumlahnya sedikit, Bapak dan Ibu. Beliau menjelaskan sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku ini akan pecah belah menjadi 73. Kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu, ma'ana alihil yauma wa ashabi, sing gelem melu aku, katanya beliau. Ia mau mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Bayangkan 73. Yang benar itu hanya satu. Siapa itu? Bukan si fulan, tetapi ma'ana alihil yauma, yang mengikuti sunnahku wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdin min ba'di. Lah ini. Jadi senter untuk melihat keadaan itu hanya dua. Dari sunnah beliau itu bersumbernya dari Al-Quran dan hadis, dari sunnah para sahabat. Semua orang mengajak perkara kita timbang dulu. Kita senter dulu. Ini gimana dalilnya. Menyelisih walaupun jumlahnya banyak, kita harus tinggalkan. Cocok, alhamdulillah kita mengikuti orangnya. Tapi kita mengikuti dalilnya. Sekarang berapa banyak? Loh ustadz ini seperti ini. Loh kok ustadz ini? Mana dalilnya? Loh ini dalilnya si fulan, dalilnya ini. Nah, makanya kita sering harus minta fatwa untuk bapak dan ibu. Minta fatwa bagi orang-orang yang betul-betul mempertahankan sunnah. Lalu apa kelanjutan ayat dari surat Al-An'am ini? Dzalikum wassaqum bih. Itulah Allah berwasiat kepadamu, kepada kita.
sirati mustaqiman. Awas loh, satu jalan ini kamu pegang, semua jalan yang lain kamu tinggalkan. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya makan ini, boleh makan ini, tidak boleh, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Kalau ada yang mengatakan sholat ini begini, sholat begini, kembalikan kepada hadis. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Dan alhamdulillah sholat beliau itu sudah dilihat oleh para sahabat, ditulis dan juga disampaikan oleh ahli hadis kepada kita semuanya. Enak kan kita kembali pada sunnah ini. Cuma begini Bapak dan Ibu, kita itu punya hawa nafsu. Lah kok ngene ngono lho. Ya sing bener ku iki, tapi lho, ono tambah tapi. Ya. Ini harus kita perjuangkan. Dimusuhi seluruh manusia tidak mengapa manusia mau mati juga kok. Kalau dimusuhi oleh Allah Ta'ala bahaya. Siapa yang bisa menolak permusuhannya, hukumannya Allah? Nah. Maka Allah berfirman, itulah yang Allah wasiatkan kepadamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu tetap menjadi orang yang ahli takwa. Ahli takwa itu Bapak dan Ibu melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala dan Rasulnya, meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil nomor 2. Surat Al-Ahzab ayat nomor 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dhalalan mubina. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, wa ma kana lil mu'minin, tidak layak orang yang sudah beriman laki-laki itu. Wala mu'minatin, dan tidak layak pula wanita yang sudah beriman itu. Idza qadallah, ketika Allah Ta'ala telah menghukum, memutuskan, menunjukkan dalilnya, yaitu dalam Al-Quran. Wa rasuluh, dan ketika Rasulnya sudah menyebutkan dalam hadisnya, amron, dalam satu perkara yang sudah jelas, lalu ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Lalu orang-orang yang mengaku beriman itu masih pilih-pilih. Dan sudah dipilihkan kalau Allah Ta'ala wa kalau Nabi masih pilih, katanya si orang. Tidak layak orang beriman pada Allah Ta'ala, kitabnya, Rasulnya, lalu ketika ada masalah, loh katanya si fulan begini. Bukankah sudah saya sampaikan kemarin Bapak dan Ibu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, nah, yusiku antunazzala alaikum hijaratun minas sama, hampir saja kamu itu akan dihujani oleh Allah Ta'ala batu di langit. Nah, dari langit, batu, bukan hujan apa? Bukan hujan air. Lalu apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini sudah berkata, ini sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultum qala Abu Bakar qala Umar. Loh, kalau kamu mengatakan ini pendapatnya Abu Bakar, ini pendapatnya Umar. Perhatikan itu. Para sahabat yang lain diam. Ketika ada nasihat yang betul-betul itu cocok dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita fahami. Lalu beliau Allah menjelaskan, wa may ya'sillah, siapa yang durhaka kepada Allah, meninggalkan ayatnya, wa rasulahu, dan durhaka kepada rasulnya, meninggalkan hadisnya, mendahulukan apa yang pendapat orang, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh
tersesat orang ini dengan kesesatan yang nyata. Ya, kurang apa lagi? Baca Al-Quran itu enak. Karena itu firman-Nya Allah. Dan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini untuk orang yang awam sampai orang yang punya ilmu. Makanya kalau kita membaca hukumnya Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam paling mudah difahami. Bahasa yang paling, yaitu baik aksanal hadisi. Paling baiknya bicara. Ini dalil yang nomor 2. Tidak layak orang laki-laki dan orang perempuan sudah beriman. Nah, ketika Allah Ta'ala memutuskan dan Rasulnya masih milih-milih keputusan yang lain. Dalil yang nomor 3. Falyakhdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyakhdhar, maka adalah waspada. Hati-hati loh. Waspada, siapa yang disuruh waspada ini? Alladzina yukhalifuna an amri, orang-orang yang menyimpang dari perintahnya Allah atau Rasulnya. Menyimpang dari sunnah. Kenapa diingatkan? Kalau sampai menyimpang dari sunnah akan ada 2 bala. Antusibahum fitnah. Akan dilanda fitnah. Al-Imam Ahmad mengatakan asyirku. Akan dilanda kesyirikan. Ya. Yang nomor 2, yusibahum adzabun alim, atau mendapatkan musibah yang pedih di dunia ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam menafsirkan ayat ini. An amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabiluhu wa minhaju wa tariquhu wa sunnatu wa syari'atuhu. Maknanya barang siapa yang menyelisih perintah Rasulnya, yaitu jalannya, manhajnya, dan juga sunnah syariatnya. Siapa yang menyelisih sunnahnya, menyelisih syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya, fatuzanul aqwalu wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi. Maka perlu ditimbang pendapatnya orang-orang itu, amal-amal orang itu, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, dengan sabdanya beliau, dan dengan amalnya beliau. Iki cocok apa ora ya? Nah gitu loh. Kita sholat seperti ini, nggak rapet softnya ini, bagaimana menurut pendapatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lah ini. Ya, cari dalilnya. Rasulullah SAW menjelaskan tarasu, rapat, suddul khalal, yang bolong-bolong penuhi. Apa itu mau dikalahkan pendapat orang? Itu qaul Nabi. Lihat sifatus shalah yang disebut oleh para ulama sunnah. Nah, ini yang harus kita fahami. Kalau kita kembali kepada pendapat orang, ya macam-macam. Tapi kalau kita kembali sunnah beliau, ya ini pegangannya. Mau diapakan lagi firman beliau? Sunnah beliau, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Hai orang beriman, jangan kamu mendahului hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kita ini umat yang ittiba, yang ikut. Fama wafaqa dzalika qubila. Katanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan ayat ini, yang mana jika pendapat orang itu kok cocok dengan sunnah beliau, ya diterima. Diterimanya itu karena kecocokan dengan sunnah beliau, bukan karena orangnya. Wa ma khalafahu fa huwa mardudun.
Dan ketika menyelisih pendapat mereka, amal mereka ini, maka ditolak. Ala qailihi, kembalikan kepada yang bicara, wa fa'ilihi kainan man kana, kembalikan kepada yang mengerjakan sekalipun orang itu punya kedudukan apapun. Ya. Kainan man kana, kurang apa lagi penjelasan para ulama sunnah ini Bapak dan Ibu. Cuma kalau kita mengerjakan sunnah ya mesti ada hambatan. Wong orang tidak senang dengan sunnah itu jumlahnya 72 Bapak dan Ibu. Yang mengerjakan sunnah itu satu. Loh, kurang apa lagi hati yang kita baca tadi. Jadi satu ini dikeroyok 72. Kulluhum finnar illa wahidah. Mau apa lagi diapakan lagi hadis ini? Dikomentari apa lagi? Inilah kewajiban kita para ulama sunnah, para asatidz sunnah, tegakkan sunnah. Orang-orang awam itu menunggu kita. Katanya Ustaz itu begitu, katanya Ustaz itu begitu. Ya. Jadi siapapun yang bicara ketika yaitu khalafahu fahuwa mardudun. Baca tafsir Ibnu Katsir. Dan ini kitab kami peroleh dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, orang tuanya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Dan juga dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga riwayat dari ahli hadis yang lainnya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal amalan ibadah yang tidak ada tuntunan kami, maknanya dari beliau, itu ditolak. Falyakhdhar wal yakhsha man khalafa syari'ata rasuli sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Waspadalah dan hati-hati dirimu jangan sampai menyelisih syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zahir maupun yang batin. Kemudian makna dijelaskan pula di sini, bahwasanya makna antusibam fitnah ay fi qulubihim min kufrin, terjadi dalam hati mereka kekufuran, au nifakin atau kemunafikan, au bid'atin atau jatuh kepada kebid'ahan. Imam Ahmad mengatakan syirikun, jatuh kepada syirik. Bagaimana syirik? Allah Ta'ala, Rasulullah SAW menuntunkan atau dia membuat cara sendiri, berarti kan ingin menandingkan dirinya dengan beliau. Ayusibam adzabun alim, yang nomor 2 musibahnya aifid dunia, bisa juga karena musibah fil qatl bi qatlin, bisa juga terbunuh, au khattin atau dihukum, au habsin atau ditahan, au nahwi dzalika. Subhanallah, kalau kita membaca kitanya para ulama sunnah, hati ini Bapak dan Ibu lapang, jembar, insyirah. Kenapa tidak berubah? Oleh karena itu kita pada zaman fitnah ini harus hati-hati. Bahkan juga Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadhu min kalamihi wa yuraddu illa sahibu hadzal qabri. Semuanya orang bisa diambil fatwanya, bisa ditolak kecuali yang meninggal dunia di alam kubur ini, maknanya Rasulullah SAW. Tidak boleh ditolak. Kalau yang lain tidak cocok, kita tolak. Cuma kita ini kadang-kadang menolak itu, pikiran kita itu bingung, gelisah dulu. Engkau nampak ini, engkau nampak itu. Ya, seperti itu. Waswas yuwaswisu fi sudurin nas, bukan yuwaswisu fi matanya, fi sudurin nas. Gelisah, engkau nampak ini, engkau nampak ini.
Kemudian juga dijelaskan pula oleh Al-Imam Syafi'i, oleh Imam Malik. Idza qultu qawlan wa kitabullah yukhalifuhu utruku qawli. Subhanallah. Ya. Ikhlasnya para ulama dulu, Bapak dan Ibu, lain dengan sekarang. Belajar 2 hari, 3 hari, 2 bulan, 31 tahun, kayaknya menjadi fatwa seluruh dunia. Imam Abu Hanifah berkata, idza qultu qawlan wa kitabullah yukhalifuhu utruku qawli. Subhanallah. Jika aku berfatwa, sedangkan kitab Allah Ta'ala menyelisih fatwaku, tinggalkan fatwaku. Kejujurannya ulama dulu. Tidak ingin semuanya perkataannya diikuti oleh orang. Karena apa? Khawatir nanti masuk dalam hadis man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Siapa yang di dalam Islam membuat cara yang baru, yang jelek, fa'ali wizruha, dia akan memikul dosanya. Wa wizru man amila biaduna ayam kusa min wizrihim say'un. Dan akan memikul dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosa orang yang mengikuti orang taklid itu. Hati-hati kita loh. Ya. Inilah namanya berpegang kepada sunnah. Kemudian juga dijelaskan pula oleh beliau, idza sahhal hadisu fa huwa madhhabi. Kalau ada hati yang sahih, itu madhabku. Ini ulama-ulama dahulu yang sudah menulis kitab, ya, tidaklah yaitu bersikeras harus ini. Ya. Qala al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kitab Iqadul Himam halaman 72. Innama ana basarun ukhti'u wa usibu. Saya ini manusia, bisa salah, bisa benar. Fanduru fi ra'id. Perhatikan pendapat saya ini. Fa kullu ma wafaqa kitab Allah wa fa kullu ma wafaqa fi ma wafaqa kitab wa sunnah fakhuduhu. Semua pendapatku jika berdalil, ya, jika itu benar karena ada kecocokan dalam Al-Quran dan Sunnah, ambillah. Karena kecocokannya dengan Quran dan Sunnah. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Adapun pendapat saya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Jadi ikhlas betul, Bapak dan Ibu. Makanya barokah. Barokah itu kebaikannya banyak. Kitanya para ulama dahulu itu. Keikhlasannya mau dikritik, ya sekarang wah marah. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wajibnya kita berpegang kepada sunnah surat Al-Ahzab 31. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Maka Allah berfirman, laqad kana lakum, sudah ada untukmu hai kaum muslimin, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini uswatun hasanah, contoh yang paling bagus. Lah, jadi contoh kita bukan ustadz loh. Bukan kiai. Bukan ulama. Contoh kita Allah telah menjelaskan fi Rasulillah. Bukan fi fulan. Uswatun hasanah. Lalu dijelaskan oleh Allah Ta'ala, siapa yang mengambil beliau sebagai uswatun hasanah ini? Apakah semuanya orang? Tidak. Liman kana yarjullaha, untuk orang yang berharap ridhonya Allah, berharap pahalanya. Wal yaumal akhir, dan orang yang mendapatkan imbalan pada hari kiamatnya, orang yang yakin adanya hari pembalasan. Wa dzakarallaha katsira, dan mau berzikir, mau menyebut Allah Ta'ala berulang kali.
Ya. Ketetapan-ketetapan pembelaan sunnah, subhanallah, bukan hanya sekedar lisan. Ya. Lebih berat lagi Bapak dan Ibu berpegang sunnah ini dengan amalan. Karena orang menegakkan sunnah resiko. Ya. Kalau nggak kuat sudah resiko betul. Ya. Jadi kita bukan hanya menyampaikan secara lisan, bukti pengamalan ini itulah yang lebih utama. Karena orang bisa bicara dengan lisan ya bohong. Tapi tetap kita upayakan. Apa yang kita ucapkan ini kita upayakan. Mohon kepada Allah Ta'ala hidayah agar kita bisa melaksanakannya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah kami ini petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal mustaqim satu. Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang yang kau beri petunjuk, kau beri nikmat ya Allah, yaitu orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, ini kita masih memboyong ayat Allah. Dalam surat Ali Imran ayat nomor 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi, jika kamu itu mencintai Allah, mencintai Allah. Allah Ta'ala menyuruh nabinya akan beritahu umatnya. Qul, katakan wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu itu mencintai Allah, menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah, ingin mencari ridhonya, ingin mencari pahalanya, fattabi'uni, maka ikutilah saya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melaksanakan sunnah beliau itu atas perintah Allah. Bahkan tidak mungkin kita akan bisa beribadah kepada Allah Ta'ala kecuali dengan mengikuti sunnahnya. Bahkan juga Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, dia berarti taat kepada Allah. Jadi ketergantungan kita ini menjadi orang taat kepada Allah Ta'ala kalau mengikuti sunnah nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala kita berusaha untuk mengikuti ittiba kepada sunnah beliau, apa yang kita peroleh? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai dirimu. Mafhum mukhalafahnya, siapa yang menolak sunnahnya beliau, Allah akan membenci. Kalau Allah Ta'ala yang membenci, siapa lagi yang bisa membuat kita disenangi? Ya. Keutamaan ittiba kepada sunnah. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu. Yang nomor 2, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Manfaatnya ittiba'ur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dunia dan akhirat kita peroleh. Allah akan mengampuni dosamu. Berapa dosa kita? Dosa mata Bapak dan Ibu, dosa mulut kita, dosa telinga kita, dosa pikiran kita, kaki kita, tangan kita, diampuni oleh Allah dengan berpegang kepada sunnah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman di balik itu, barang siapa yang membenci sunnahnya Rasulullah SAW, maka Allah akan marah kepada orang tersebut dan Allah tidak mengampuni dosanya, kerugian dunia dan akhirat. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha mengampuni dosa hambanya yang mau istighfar, yang mau mengikuti sunnah. Rahim, membelas kasihan pada hambanya yang mengikuti sunnah. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala ayat ini, hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah. Ayat yang sangat mulia ini mengadili,
menghukumi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah padahal dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadzibun, maka dia adalah pendusta. Fi nafsil amri, dalam perkara itu, hatta yattabi asy-syar'al Muhammadiyah, sehingga mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattinan nabawiyah, dan agamanya Nabi beliau, fi jami' aqwali wa afali, dalam semua ucapan kita dan juga semua amal kita. Kama sabata fi sahihi, sebagaimana didukung dalam hadis yang sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaratun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak ada contoh dari sunnah beliau maka ditolak. Ya, orang beribadah itu sudah mengeluarkan tenaga, harta, waktu, ya, tapi sia-sia karena meninggalkan sunnah beliau. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, keutamaan orang berpegang kepada sunnah. Faman ittaba'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, maknanya sunnah beliau, maka dihilangkan rasa takutnya dan rasa sedihnya. Kenikmatan yang tidak bisa dihitung, tidak bisa diganti dengan dunia. Nikmatnya mengikuti sunnah. Faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, katanya Allah. Petunjuknya beliau adalah Al-Quran dan hadis, atau bahasa kita namanya as-sunnah. Maka fala khaufun alaihim, tidak akan takut orang itu, dicabut oleh Allah Ta'ala rasa takutnya kepada makhluk. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih, tidak akan bimbang, tidak akan gelisah. Padahal kenikmatan hidup ini Bapak dan Ibu, kenikmatan hidup ini kenikmatan tenangnya jiwa. Kita disajikan makan yang enak, villa yang enak, tapi kalau hati ini sedih, apa rasanya makan itu? Ya. Ini mobil mewahin dunia, berarti kita sedih. Kalah kenikmatan dunia itu dengan pikiran karena sedih akal kita, sedih hati kita. Ternyata untuk yang menggembirakan hati, menenangkan jiwa ini bukan karena urusan dunia Bapak dan Ibu, tetapi karena nikmatnya berpegang kepada sunnah. Beliau Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berpegang kepada ingatlah dengan zikrullah, dengan beribadah kepada Allah, kembali pada sunnah, hatimu akan tenang, tatmainnul qulub. Satu lagi ayatnya dari surat Toha ayat nomor yaitu 123, 124. Faman ittaba'a hudaya. Barang siapa mengikuti petunjukku, petunjuknya Allah Ta'ala, petunjuknya Allah Ta'ala yaitu Al-Quran dan hadis, fala yadhillu, tidak akan tersesat dan tidak akan ada orang bisa menyesatkan, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Enak kan kita ini. Sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari sunnah, fa inna lahu ma'isyatan dhamka, maka sungguhnya dia akan mengalami kehidupan yang sempit, kehidupan yang menggelisahkan, yang membingungkan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan mereka besok pada hari kiamat dalam keadaan buta, dan billah dzalik. Begitulah Bapak dan Ibu beberapa ayat ya yang sudah kita dengar bersama, pegangan kita sebagai iman kita pada kitab Allah. Ya, semoga dengan kita mendengar beberapa dalil ini yang nanti insya Allah akan dilanjutkan waktu yang lain, Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita semuanya, memudahkan kita untuk beramal sunnah dan memudahkan kita untuk menjalankan selain daripada sunnah. Wallahu a'lam bishawab.
Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.